Saya secara pribadi sebagai penyintas COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu penonton channel YouTube Puskesmas Tulus Asah. Setelah sekian lama akhirnya kami bisa muncul kembali karena memang ada beberapa hal yang menjadi kendala kami untuk menampilkan video-video lagi. Padahal sebenarnya kami sudah ada beberapa video, cuman ternyata banyak masalah teknis yang akhirnya kami tidak bisa menampilkan video kami. Semoga kali ini kita bisa menampilkan kembali, dan saya ucapkan salam sehat. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu berbahagia, terus dapat menghadapi pandemi kita ini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana saya secara pribadi sebagai penyintas COVID melewati masa-masa terkonfirmasi positif. Gejalanya seperti apa dan apa saja yang kami lakukan. Kemudian di akhir video ini nanti akan saya jelaskan mengenai sertifikat vaksin, karena di kami beberapa kali kami mendapatkan masalah di sertifikat vaksin. Mungkin nanti saya akan jelaskan di akhir video. Untuk itu Bapak Ibu terus tonton ya. Oke, baiklah, untuk yang pertama seperti saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai COVID-19, bagaimana gejalanya dan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi kemarin itu salah satu penyebab kami terkendala menyelesaikan video adalah kami di Puskesmas banyak yang terkonfirmasi positif, Bapak Ibu. Jadi beberapa kegiatan kita termasuk vaksinasi, pelayanan itu semua terkendala karena kami harus beristirahat. Itu juga kami mohon maaf apabila di pelayanan kami banyak kekurangan. Vaksinasi banyak yang kami tunda. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar online itu merasa tidak dilayani atau teracuhkan. Itu kami mohon maaf, karena begitulah keadaannya, kami tidak bisa melaksanakan karena tenaganya yang tidak ada. Jadi mungkin singkat cerita, saya beberapa minggu lalu terkonfirmasi positif. Gejala pertama yang saya rasakan, yang saya alami adalah demam ya, memang demam dulu, kemudian nyeri seluruh badan, dan kemudian yang paling khas adalah saya hilang penciuman. Mungkin bisa jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu walaupun tanpa demam mungkin tidak khas, tapi tiba-tiba muncul gejala tidak ada penciuman, itu mohon diperhatikan. Saya mengalami tidak ada penciuman itu atau anosmia itu hari kelima. Pertama demam dulu, terus nyeri seluruh badan, sakit semua badan saya, duduk salah, bangun salah, tidur salah, semuanya nyeri. Kemudian setelah itu berlalu, saya malah hilang penciuman. Nah, banyak yang terjadi di masyarakat itu, mereka tidak ada demam, mungkin tidak dirasakan sekali ya, tapi tiba-tiba hilang penciuman. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu gejala klinis khas dari COVID-19. Jadi Bapak Ibu yang kehilangan penciuman, mohon konsultasi ke kami. Bisa datang ke Puskesmas melalui Poli ISPA. Jadi setelah hilang penciuman, ada kasus yang khas pada saya yang tidak terjadi pada semua orang, yaitu saya tiba-tiba tidak bisa tidur. Ada lebih dari 38 jam saya tidak bisa tidur, dan setelah itu saya muncul sesak. Entah kenapa saya tidak bisa tidur, saya tidak tahu, tapi
dari curhatan sesama penyintas COVID, saya temukan ada beberapa orang yang seperti itu. Bahkan ada yang 48 jam lebih tidak bisa tidur. Nah, yang menjadi kendala adalah kondisi setelah tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, fisik kita drop, saya muncul sesak. Saya dibawa ke rumah sakit, sesak saya itu saya rasakan berat, kemudian saya cek saturasi saya. Saturasi itu kadar oksigen di dalam tubuh kita. Bapak Ibu bisa menggunakan ini namanya oximeter. Bapak Ibu bisa gunakan untuk diperiksa di rumah. Sebaiknya memang kalau orang yang melakukan karantina mandiri di rumah punya alat ini, karena ada gejala yang namanya happy hypoxia. Orang yang dengan sesak tapi tidak merasakan sesak. Jadi dia tidak tahu kalau saturasi oksigennya turun. Normalnya di atas 96% Bapak Ibu. Kalau 93% ke bawah, Bapak Ibu akan sudah dirawat di rumah sakit. Terutama yang punya komorbid seperti diabetes, sakit jantung, penyakit paru, itu sebaiknya punya ini. Jadi bisa setiap hari diperiksa. Dan bila memang di bawah 93%, segera ke rumah sakit. Banyak kasus kita, masyarakat kita yang terlambat datang ke rumah sakit, sesaknya sudah berat baru datang, pas di rumah sakit itu sudah di bawah 70%. Dan itu sudah sangat susah Bapak Ibu. Sekarang ini ICU kita penuh, rumah sakit penuh, orang berebut ICU. Orang yang sudah di bawah 70% itu rata-rata butuh oksigen segera dan mungkin butuh ICU. Nah, di mana-mana sekarang rumah sakit penuh. Kalau Bapak Ibu cepat, mungkin tidak perlu sampai di ICU, di perawatan, tapi sudah dapat oksigen dan pengobatan. Jadi tidak sempat masuk ICU. Karena kalau sudah di bawah 70%, kemungkinan buruknya akan semakin besar. Jadi saran saya memang Bapak Ibu harus waspada, terutama Bapak Ibu yang komorbid, diabetes mellitus, tadi saya sebutkan obesitas, itu kami lihat memang angka untuk menjadi buruk lebih tinggi. Jadi mungkin kita mengulang kembali mengenai wabah penyakit ini yang mirip itu pertama pada tahun 1918, itu namanya flu Spanyol. Itu kalau tidak salah saya ratusan juta yang terkena, 500-an juta dan puluhan juta yang meninggal. Karena zaman itu ya masih zaman susah ya Bapak Ibu, pengobatan susah, memberikan informasi susah, jadi sangat tinggi sekali. Kemudian 10 tahun yang lalu, 2009 atau kira-kira 90 tahun yang lalu, 90 tahun dari flu Spanyol, itu flu babi. Tiba-tiba ada lagi flu babi dan 2 jutaan orang meninggal dunia kalau nggak salah. Dan alhamdulillah kita tidak sampai terkena pandeminya. Namun dalam jangka waktu yang sangat pendek, tadinya 90 tahun, sekarang hanya 10 tahun, dari 2009 ke 2019, muncul COVID-19. Mungkin menjadi peringatan buat kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Pola makan kita yang saat ini mungkin masuk yang salah. Konsumsi yang gula yang berlebihan. Pagi minum teh manis, sarapan nasi goreng, siang kopi manis, makan nasi dengan lauknya, malam, sore ngemil-ngemil, gorengan. Itu banyak sekali mengandung karbohidrat. Penyakit diabetes bukan hanya karena kita banyak konsumsi gula, tapi bahan-bahan yang mengandung gula seperti nasi, roti tawar, tapi dalamnya ada karbohidrat. Mungkin suatu saat nanti kami akan menjelaskan lebih mengenai diabetes mellitus dan bagaimana untuk penanganannya. Jadi kembali lagi ke gejala COVID tadi. Jadi selama saya menghadapi COVID, saya melakukan isolasi mandiri. Setelah di rumah sakit ternyata saturasi saya 96-98, jadi diminta untuk pulang dan di rumah saya pengobatan sendiri. Namun perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian semua bahwa orang-orang yang terkonfirmasi positif itu membutuhkan hal-hal yang positif Bapak Ibu untuk menjadi pemicu semangat. Karena ternyata psikologi sangat mempengaruhi kesembuhan orang-orang dengan COVID. Bapak Ibu mungkin boleh tidak percaya dengan COVID, tapi tolong lihat saudara-saudara kita yang sakit. Saudara-saudara kita yang sakit benar-benar ada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek, rumah sakit penuh, pelayanan
sudah hampir tidak terlayani. Memang ada yang sakit, dan orang-orang sakit ini butuh informasi-informasi yang positif. Mari kita memberikan toleransi menghadapi wabah ini, toleransi untuk kita semua memberikan semangat dan saling mendukung, bukan saling melontarkan pendapat yang mungkin menimbulkan perdebatan sehingga menurunkan semangat orang-orang yang sakit. Saudara-saudara kita itu butuh semangat, mereka itu butuh baca hal-hal yang positif. Jangan kita berikan hal-hal yang negatif yang membuat mereka semakin risau, Bapak Ibu. Mari kita semua berikan dukungan kepada mereka agar semangat mereka untuk sembuh itu meningkat dan mereka betul-betul melewati COVID-19 ini tanpa gejala. Bila tanpa gejala, insya Allah kesembuhannya lebih mudah dan tidak ada yang mengikuti setelah itu. Saya, karena saya bergejala, setelah itu badan saya rasakan belum kembali seperti biasa, karena COVID mungkin sempat mempengaruhi fisik saya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Mari kita terus bersemangat menghadapi COVID ini, terus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang di rumah sakit, yang menjalankan isoman, karman di rumah. Mereka butuh dukungan kita, Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu itulah dukungan itu yang bisa diberikan. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat vaksin. Jadi kami banyak sekali mendapatkan pertanyaan mengenai sertifikat vaksin. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Pertama, Pak, kok saya tidak dapat SMS ya? Kemudian saya cek ke Peduli Lindungi, vaksin saya, sertifikat saya tidak ada. Jadi ada beberapa cara untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat vaksin. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung ke internet, buka situsnya Peduli Lindungi, atau daftar ke download aplikasi Peduli Lindungi. Ada di Android, ada di iOS atau iPhone ya, di Android dan iPhone, iOS. Cek saja, buka aplikasi namanya Peduli Lindungi. Di sana di sana itu nanti Bapak Ibu bisa mendaftar. Kalau sudah terdaftar, bisa langsung ngecek sertifikat Bapak ada atau tidak. Kalau memang Bapak sudah daftar, sudah masuk, dan sertifikat Bapak tidak ada, berarti Bapak Ibu harus telepon ke 119, extension 9. Di sana ada operator yang akan melayani Bapak Ibu sekalian untuk memberikan jawaban kendalanya di mana. Kemungkinannya dua, memang belum selesai di sana, atau belum diinput oleh FKTP Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Bapak Ibu cek, nanti dikasih tahu masalah di mana. Ada sebagian besar memang masalah di sana, langsung diselesaikan di sana. Ada juga yang minta Bapak Ibu menghubungi puskesmas atau FKTP-nya, karena ternyata belum terinput oleh FKTP-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi. Kalau untuk Puskesmas Teluk Sasa, kita ada penanggung jawabnya, yaitu Pak Lamris namanya. Nomor teleponnya 0813 6555 6780. Bapak Ibu bisa menghubungi melalui WA atau telepon di jam kerja, tentu saja jangan terlalu malam-malam, atau nanti kami akan minta diedit, dituliskan di sini di layar nomor teleponnya. Kemudian nanti Bapak Ibu menghubungi beliau, nanti beliau bantu. Kalau memang belum diinput, akan diinput beliau. Biasanya setelah diinput akan langsung masuk sertifikatnya. Akan langsung di SMS oleh 119 ke handphone Bapak. Cuman handphonenya harus yang bisa menerima SMS. Kemudian yang penting lagi, harus ada pulsa Bapak Ibu. SMS yang masuk, pulsa Bapak Ibu akan dipotong Rp350. Jadi kalau nggak ada pulsa, SMS-nya nggak akan terkirim. Ya, waktu menelpon juga tadi ya, extension 119, extension 9, Bapak Ibu harus siapkan pulsa. Kemudian untuk SMS harus siapkan pulsa. Jadi bila ada pulsa, SMS-nya akan masuk dan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikatnya. Begitu dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf.
Saya juga manusia, tempatnya kesalahan dan gudangnya kekeliruan. Mohon boleh tulis pertanyaan di video ini di bawah, di komen, silahkan. Kemudian nanti akan kami jawab. Demikian dari saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.